Ini kalau tidak ada daya gaib yang ada di belakangnya, kalau tidak ada daya gaib yang mendampinginya, ini sangat mustahil. Pasti banyak kendala di waktu itu. Lintang-lintange wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sosok-sosok gaib yang mendampingi Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa setiap manusia ini didampingi oleh sosok-sosok gaib. Tidak berbeda dengan presiden kita, Bapak Joko Widodo. Bapak Presiden Joko Widodo ini ternyata juga adalah di samping ahli dalam bidang pemerintahan dan kenegaraan, beliau juga adalah seorang ahli laku spiritual. Maka dalam menjalankan tugas kenegaraan dan juga tugas pemerintahan, beliau tidak hanya berdiri seorang diri sebagai manusia secara utuh, tetapi beliau juga didampingi oleh sosok-sosok gaib, terutama dari Nusantara ini. Banyak sekali bukti kalau Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo ini selalu didampingi oleh sosok-sosok gaib. Contohnya semacam ini. Ketika sebelum menjadi presiden, beliau sering belusukan ke sana kemari tanpa melalui hambatan-hambatan yang berarti. Ini kalau tidak ada daya gaib yang ada di belakangnya, kalau tidak ada daya gaib yang mendampinginya, ini sangat mustahil. Pasti banyak kendala di waktu itu. Dan saya melihat bahwa sosok-sosok gaib yang mendampingi beliau ini bukan sosok-sosok gaib yang sembarangan. Kalau kita lihat dari leluhur, keilmuan beliau, laku spiritual beliau ini adalah cenderung lebih dekat ke arah Trah Mataram. Dan ini sampai dari Mataram Islam sampai Mataram kuno. Ini lebih dekat dengan beliau. Dan sosok yang paling kental sekali yang mendampingi beliau adalah sosok Kanjeng Ratu Kidul. Ini yang paling utama. Makanya ketika beliau ini menjabat Presiden Republik Indonesia awal mula, yang dicanangkan beliau adalah bagaimana menguasai lautan dan memberdayakan lautan atau maritim di Indonesia ini. Kita tahu bahwa sosok Kanjeng Ratu Kidul ini adalah penguasa lautan. Makanya ada program-program beliau mengenai tol laut, mengenai bagaimana supaya perairan kita terjaga dengan bagus,
bagaimana pemberdayaan kelautan kita, ini yang diutamakan beliau. Dan sudah menjadi ciri khas daripada penguasa di Nusantara ini biasanya terutama Trah-Trah Mataram ini selalu didampingi oleh sosok Kanjeng Ratu Kidul. Kemudian sosok gaib yang lain yang juga selalu mendampingi beliau adalah Prabu Siliwangi. Nah, sosok gaib Prabu Siliwangi ini juga selalu mendampingi beliau. Ini tidak hanya berpatokan kepada Prabu Siliwangi saja, tidak. Tetapi pasukan gaibnya pun, pasukan gaib daripada Prabu Siliwangi, pasukan gaib daripada Trah-Trah Raja Mataram ini juga ikut mendampingi beliau. Hal ini bisa kita lihat. Kalau memang seorang presiden itu tadi selalu didampingi oleh leluhur-leluhurnya, selalu didampingi oleh raja-raja Nusantara, selalu didampingi oleh tokoh-tokoh gaib, ini bisa kita lihat dari keseharian beliau. Selama ini yang beliau lakukan adalah bagaimana supaya kebudayaan, tradisi, adat istiadat di Nusantara ini akan terjaga dengan baik. Kita lihat saja, kadang-kadang beliau mencanangkan untuk memakai pakaian adat suku tertentu, kadang-kadang memakai pakaian adat suku Baduy. Lah, ini juga cerminan bahwa beliau ini ada kecenderungan untuk melestarikan adat dan budaya yang ada di suku Baduy ini, ada terahnya daripada Prabu Siliwangi. Jadi di samping dua tokoh gaib itu tadi, Kanjeng Ratu Kidul dan juga Prabu Siliwangi beserta pasukan-pasukan gaibnya, ini ada beberapa raja-raja dari Nusantara juga yang ikut mendampingi beliau. Maka tidak heran, apapun yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita, ini selalu mendapatkan restu daripada leluhur-leluhur di Nusantara. Kemudian kita lihat lagi hubungan antara Presiden Republik Indonesia pertama Bapak Soekarno dengan Bapak Joko Widodo ini. Jadi Bapak Insinyur Joko Widodo ini adalah melanjutkan daripada program-program yang pernah dicanangkan oleh Bapak Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Dan kalau kita lihat dari sisi gaibnya, ini ada hubungan yang mungkin panjenengan semuanya tidak pernah meneliti sampai ke sana. Ketika Bapak Insinyur Soekarno ini meninggal, nah ini kalau tidak salah pada tanggal 21 Juni. Dan setelah itu tanggal 21 Juni itu juga kelahiran Bapak Insinyur Joko Widodo. Jadi ini ada keselarasan energi gaib di situ. Ada kesinambungan di situ. Jadi apa yang pernah dicita-citakan oleh beliau Presiden Republik Indonesia pertama, inilah yang akan dilanjutkan kembali oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Meskipun memang dalam pemerintahan dan juga dalam menjalankan kenegaraan itu tidak ringan, dan memang terlalu banyak batu sandungan, terlalu banyak kendala yang ada di Indonesia ini.
terutama dari lawan-lawan politik dan juga dari keadaan yang ada di Indonesia ini. Tetapi kalau masih dalam satu jalur, masih dalam satu rel untuk membesarkan Indonesia, untuk mencapai kejayaan Indonesia, dan betul-betul menjalankan program-program yang dulu pernah dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno, maka nanti hasil akhirnya pasti akan baik. Pasti akan selalu mendapatkan restu daripada leluhur-leluhur Nusantara. Tetapi kalau hal ini sudah melenceng dari jalur, sudah keluar dari rel, maka saya tidak akan tahu lagi apa yang akan terjadi nanti. Dan kita berharap semoga apa yang dicita-citakan oleh Presiden Republik Indonesia pertama kita akan menjadi kenyataan, bahwa Indonesia ini akan bisa menjadi mercusuarnya dunia. Jadi itu bahasan kita kali ini mengenai sosok-sosok gaib yang mendampingi Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bisa menambah wawasan dan juga bisa menambah pengetahuan dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, monggo silahkan tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi